Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sastra Bandingan kelas 5C yang beranggotakan Ahmad Irwansyah, Isna Askia, Muhammad Rian, Cici Kurniasih akan membahas tentang kajian intertekstual. Konsep intertekstual pertama kali diperkenalkan oleh Mikhail Bakhtin dalam bukunya yang berjudul The Dialogue Imagination. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh peneliti dari Prancis yang bernama Julia Kristeva dan Roland Barthes. Dalam segi teori sastra, prinsip intertekstualitas memandang teks-teks terdahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan efek signification, yaitu pemaknaan yang bermacam-macam. Prinsip dan kaidah kajian intertekstual. Hakikatnya, sebuah teks mengandung sebagai teks. Studi intertekstual menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah teks, memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik teks yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. Berhubungan dengan proses kreatif pengarang bahwa kehadiran sebuah teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks-teks lain. Pendapat para ahli. Menurut Hartoko, intertekstualitas adalah sebuah istilah yang mengungkapkan bahwa suatu teks hendaknya ditempatkan di tengah teks-teks lain. Menurut Hawthorne, intertekstualitas khusus dipergunakan untuk menunjukkan masuknya dan menyebarnya kenangan, gema, transformasi teks-teks lain ke dalam suatu teks. Menurut Kristeva, intertekstualitas adalah proses bertemunya berbagai jenis teks dalam suatu teks atau satu interteks. Jadi, intertekstual adalah hubungan di antara dua atau lebih teks yang mempengaruhi pembacaan suatu interteks. Intertekstualitas tidak membanding-bandingkan dua atau lebih teks yang sudah tertentu, tetapi meyakini bahwa berbagai teks bertemu dalam suatu interteks membentuk jaringan atau tenunan. Interteks merupakan teks yang dihadapi oleh pembaca yang di dalamnya terangkum berbagai jenis teks lainnya. Teks-teks dalam interteks itu memiliki kode masing-masing yang bertarung di dalamnya. Dalam pendekatan pasca-strukturalis atau dekonstruksi, intertekstualitas sering dikemukakan sebagai pemungkiran atau pembatasan prinsip otonomi karya sastra. Luxemburg menyatakan bahwa dekonstruksi berkaitan dengan penelitian mengenai intertekstualitas, yakni sebagai kegiatan mencari berkas-berkas teks-teks lain dalam suatu teks. Prinsip kajian intertekstualitas tidak hanya berlaku pada teks verbal. Teks-teks lain seperti film, musik, warna, gambar, dan karya seni lainnya juga berlaku dalam kegiatan intertekstualitas. Contoh mendengarkan lagu menuntut penguasaan dan pengetahuan tentang teks-teks yang diramu di dalamnya seperti liriknya, penyanyinya, pemainnya, dan iramanya. Bennett dan Woolacott menjelaskan bahwa konsep intertekstualitas mengacu ke tatanan sosial dari hubungan teks-teks dalam kondisi-kondisi spesifik ketika berlangsung pembacaannya. Menurut Barthes, teks tidak bisa dilihat sebagai medium murni dari kemauan pengarang, tetapi berupa lembaran-lembaran berupa kutipan yang berasal dari sumber budaya.